November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nusmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juni dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, Ma. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli. 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhumah mendapat beban tugas yang luar biasa. Karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat. Mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, bapaknya juga begitu dia selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. Kedua nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu. Dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita Bu, ikut bersimpati juga Bu, berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya Ibu ya. Yang tabah Bu ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nusmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut,
Nusmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juli dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, Ma. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli. 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhumah mendapat beban tugas yang luar biasa. Karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat. Mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, papahnya juga begitu dia selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu. Dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nusmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nusmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum
dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya, di bulan Juni dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat, saya mau menyelesaikan mah, saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli, 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhumah mendapat beban tugas yang luar biasa. Karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, bapaknya juga begitu dia selesai pemakaman, mari bapaknya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa ya? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya, di bulan Juni dia mengeluh sakit.
Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat, saya mau menyelesaikan mah, saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli, 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi, dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhumah mendapat beban tugas yang luar biasa karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, bapaknya juga begitu dia selesai pemakaman, mari bapaknya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. Kedua nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juli dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan mah, saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli, 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit
Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhumah mendapat beban tugas yang luar biasa karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, bapaknya juga begitu dia selesai pemakaman, mari bapaknya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa ya? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juli dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, Ma. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli. 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhumah mendapat beban tugas yang luar biasa karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi.
Itu. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, bapaknya juga begitu dia selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa ya? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. Kedua nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juli dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli, 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhum mendapat beban tugas yang luar biasa karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu,
Papahnya juga begitu dia selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. Kedua nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juli dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, Ma. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli. 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhum mendapat beban tugas yang luar biasa. Karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, papahnya juga begitu dia selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak.
apa ya? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu. Dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juli dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, Ma. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli. 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhum mendapat beban tugas yang luar biasa karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, bapaknya juga begitu dia selesai pemakaman, mari bapaknya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa ya? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah.
Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah Bu ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juni dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, Ma. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli. 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhum mendapat beban tugas yang luar biasa. Karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, bapaknya juga begitu dia selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa ya? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya.
Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis, PPDS, Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juli dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, Ma. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli, 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhum mendapat beban tugas yang luar biasa karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, papahnya juga begitu dia selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu. Dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah Bu ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis, PPDS, Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya, di bulan Juli dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, Ma. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli. 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhum mendapat beban tugas yang luar biasa. Karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat. Mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, papahnya juga begitu dia selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu. Dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita Bu, ikut bersimpati juga Bu, berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya Ibu ya. Yang tabah Bu ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah,
pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis, PPDS, Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nusmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juli dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, Ma. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli. 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhumah mendapat beban tugas yang luar biasa. Karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat. Mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, papahnya juga begitu dia selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. Kedua nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu. Dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nusmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis, PPDS, Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi.
Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nusmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juli dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, Ma. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli. 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhumah mendapat beban tugas yang luar biasa. Karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, bapaknya juga begitu dia selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nusmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nusmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum
dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juni dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat, saya mau menyelesaikan mah, saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli, 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhumah mendapat beban tugas yang luar biasa. Karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, papahnya juga begitu dia selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu. Dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita Bu, ikut bersimpati juga Bu, berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya Ibu ya. Yang tabah Bu ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juni dia mengeluh sakit.
Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat, saya mau menyelesaikan mah, saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli, 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi, dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhum mendapat beban tugas yang luar biasa karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, bapaknya juga begitu dia selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. Kedua nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juli dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan mah, saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli, 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit
Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhumah mendapat beban tugas yang luar biasa karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, bapaknya juga begitu dia selesai pemakaman, mari bapaknya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa ya? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. Kedua nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juli dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli, 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhumah mendapat beban tugas yang luar biasa karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi.
Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, bapaknya juga begitu dia selesai pemakaman, mari bapaknya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. Kedua nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juli dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, Ma. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli. 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhum mendapat beban tugas yang luar biasa karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu,
Papahnya juga begitu dia selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa ya? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juni dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, Ma. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli. 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhum mendapat beban tugas yang luar biasa. Karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, papahnya juga begitu dia selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak.
Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu. Dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis, PPDS, Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juni dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, Ma. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli. 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhum mendapat beban tugas yang luar biasa. Karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat. Mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, papahnya juga begitu dia selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah.
Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis, PPDS, Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juni dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, Ma. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli. 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhum mendapat beban tugas yang luar biasa karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, papahnya juga begitu dia selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya.
Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis, PPDS, Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juli dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, Ma. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli. 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhum mendapat beban tugas yang luar biasa. Karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, bapaknya juga begitu dia selesai pemakaman, mari bapaknya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa ya? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu. Dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah Bu ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis, PPDS, Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juli dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat, saya mau menyelesaikan, saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli, 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi, dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhum mendapat beban tugas yang luar biasa karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, bapaknya juga begitu dia selesai pemakaman, mari bapaknya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. Kedua nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita Bu, ikut bersimpati juga Bu, berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya Ibu ya. Yang tabah Bu ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah,
pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis, PPDS, Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nusmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juli dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat, saya mau menyelesaikan, Ma. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli, 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhumah mendapat beban tugas yang luar biasa karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, bapaknya juga begitu dia selesai pemakaman, mari bapaknya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nusmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis, PPDS, Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi.
Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nusmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juli dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, Ma. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli. 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhumah mendapat beban tugas yang luar biasa. Karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, papahnya juga begitu dia selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. Kedua nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nusmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nusmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum
dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya, di bulan Juni dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat, saya mau menyelesaikan, mah, saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli, 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhumah mendapat beban tugas yang luar biasa. Karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, bapaknya juga begitu dia selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa ya? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita Bu, ikut bersimpati juga Bu, berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya Ibu ya. Yang tabah Bu ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya, di bulan Juni dia mengeluh sakit.
Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, mah. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli. 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhumah mendapat beban tugas yang luar biasa karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, papahnya juga begitu dia selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. Kedua nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juni dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, mah. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli. 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit
Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhumah mendapat beban tugas yang luar biasa karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, bapaknya juga begitu dia selesai pemakaman, mari bapaknya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa ya? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juli dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli, 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhumah mendapat beban tugas yang luar biasa karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi.
Itu. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, bapaknya juga begitu dia selesai pemakaman, mari bapaknya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. Kedua nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juli dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat. Saya mau menyelesaikan, Ma. Saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli. 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhum mendapat beban tugas yang luar biasa karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Itu. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu,
saya selesai pemakaman, mari papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha, tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa ya? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita, Bu. Ikut bersimpati juga, Bu. Berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya, Ibu ya. Yang tabah, Bu, ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saya disiksa. Detik-detik Ibu Dr. Aulia menangis histeris di DPR. Tak bisa ditenangkan. Tangis Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nuzmatun Malinah, pecah saat mengadukan proses penanganan kasus perundungan hingga pemerasan yang menimpa anaknya ke Komisi 3 DPR RI, Senin, 18 November 2024. Dr. Aulia adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Undip, yang meninggal dunia dipicu perundungan yang dialaminya selama menjalani masa studi. Dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, tersebut, Nuzmatun mengungkapkan kesedihannya kehilangan anak dan juga suami dalam kurun waktu yang berdekatan. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang seharusnya mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, malah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Lagi harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1